Perkenalkan, nama saya Putri. Saya berasal dari Medan dan saat ini umur saya 23 tahun. Saya sekarang ada di Makassar, ada dalam salah satu sekolah misi terbesar di dunia. Dan saya sangat menikmati waktu-waktu yang Tuhan berikan buat saya ada dalam sebuah pelayanan. Jadi sebenarnya saya mau berbagi kesaksian hidup saya. Cuman waktu tadi saya merasa bahwa Tuhan berbicara di 2 Timotius 4 ayat 5 dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sebenarnya saya sangat bergumul ada di dalam pemuritan di tahun ini, karena saya sendiri adalah pemimpin baru bergabung di sekolah misi ini. Tapi yang saya percaya adalah Tuhan akan memampukan saya untuk ada di sekolah ini. Dan ya benar, walaupun banyak sekali proses yang saya hadapi, saya mampu berdiri sampai hari ini. Dan sebentar lagi tim kami akan pergi untuk outreach. Outreach itu adalah penjangkauan. Kami ada di ladang misi, penginjilan khususnya. Dan kami akan pergi ke Malino, itu di Sulawesi, dan juga di Ambon, Maluku. Ya, yang saya mau berbagi adalah dalam setiap pelayanan yang saya pernah hadapi, yang pernah saya alami, tidak selalu dan tidak melulu Tuhan berbicara tentang enak, dan juga tidak melulu Tuhan akan berbicara tentang kenikmatan dalam sebuah pelayanan. Tapi sebenarnya yang Tuhan pastikan adalah penderitaan. Bukan berarti waktu kita melayani Tuhan, kita akan terus-terusan menderita. Menderita bukan soal keuangan kita, bukan soal sakit penyakit, tapi soal menderita untuk menyangkal diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi yang buat saya menarik adalah, walaupun saya ada di pelayanan, itu bukan berarti saya akan hidup luar biasa seperti orang-orang pikirkan. Banyak sekali proses yang saya harus hadapi dalam pelayanan. Dan itu benar-benar harus menguras dan juga harus menyangkal kedagingan saya sendiri. Tapi saya tetap bersyukur karena tidak semua orang boleh dipanggil dalam pelayanan, apalagi sebagai orang-orang muda. Seperti itu. Jadi saya sangat menikmati waktu-waktu ini. Saya sangat benar-benar mau belajar untuk berkenan di hatinya Tuhan dengan sebuah pelayanan. Tapi saya mau berbagi sedikit bahwa pelayanan tanpa sebuah hubungan itu sama dengan kebinasaan. Karena apa saya katakan seperti itu? Saya pernah ada masa di mana saya melayani Tuhan, tapi saya tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan itu sendiri. Dan pada akhirnya saya babak belur. Babak belur dalam apa? Ketika orang marah saya cepat tersinggung. Ketika orang berbuat salah saya tetap menghakimi orang lain. Dan itu adalah bukti bahwa saya tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi dalam doa-doa saya hanya bilang sama Tuhan bahwa Tuhan tolong hati saya. Saya tahu bahwa kekudusan, bahwa pelayanan itu adalah sebuah perjalanan bagi Tuhan. Dan saya mau belajar dalam perjalanan itu, saya mau belajar untuk menderita, menyangkal diri saya. Saya tidak bilang menderita karena harus ikut Tuhan. Ikut Tuhan harus menderita, tapi menderita dalam penyangkalan diri kita sendiri. Seperti itu. Saya benar-benar menyangkal diri saya dari mulai karakter saya, dari mulai sikap saya, bahkan juga bagaimana cara pandang saya dengan orang lain. Apalagi ini di tempat misi, dan saya harus benar-benar mengasihi orang. Itu adalah struggle terbesar saya. Pada saat di masa lalu, saya sangat struggle dengan yang namanya mengasihi orang lain. Karena bagi saya, ngapain kita harus mengasihi? Siapa lo, siapa gue? Tapi sekarang enggak, teman-teman. Ternyata mengasihi itu sangat luar biasa. Begitu luar biasa bagi kehidupan saya. Akhirnya apa? Akhirnya saya bisa mengasihi murid-murid. Kami punya 9 murid di tempat ini. Dan kami ada staff 5 orang. Dan bagaimana caranya mengaplikasikan kasih dalam sebuah pelayanan seperti itu. Saya mau belajar untuk berjuang. Saya mau belajar walaupun saya muda. Saya nggak mau membatasi kemampuan saya sebagai orang yang dipilih Tuhan. Itu sangat luar biasa. Dan saya benar-benar senang. Saya benar-benar sangat bersyukur ada di tempat ini. Itu yang buat saya sangat bersemangat. Terima kasih teman-teman mau mendengarkan kesaksian saya. Jadilah anak muda yang mau dipakai Tuhan. Jadilah anak muda yang membawa terobosan. Jadilah anak muda yang membawa pembaharuan bagi masa ini. Bahwa di masa ini teman-teman, kita melihat banyak hal yang tidak mungkin, banyak ketidakpastian, apalagi di pandemi COVID-19 Tapi satu kepastian yang kita tahu bahwa Tuhan akan datang kedua kali dan Dia akan mengangkat orang-orang kudusnya. Amin. Saya sangat senang, saya sangat bersemangat. Untuk teman-teman, jangan lupa
pelayanan harus disertai hubungan. Kalau pelayanan tidak disertai hubungan, kita akan binasa, kita akan susah dalam pelayanan, dan itu tentunya akan membuat hati Tuhan sangat sedih. Ingat teman-teman, persembahan yang terbaik bukanlah nyanyian kita, bukanlah saat kita worship di gereja, bukan pada saat kita melayani orang-orang susah, tapi ketika kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Di situ adalah satu persembahan yang sangat mulia, dan itu menjadi dupa harum bagi Tuhan. Ayo kita jadi anak muda yang mempersembahkan diri kita, tubuh kita, berani bayar harga, jaga kekudusanmu. Karena apa? Kau berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.